Hari ini beliau akan datang teman-teman. Nggak tahu mau apa, mau ngebahas apa selain menjenguk nenek, melihat keadaan nenek. Mungkin ada suatu hal yang harus dibahas kayak gitu ya teman-teman ya. Ikutin terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman ya. Semoga kalian suka dengan videonya. Masang coba tahu. Sama semalam nggak tidur guys. Ini ya. Udah ketiga. 然后从外面这样子这样放，你就这样放一下，这样就好了，不要压下去，这样放着就好了。 Begitu ceritanya teman-teman, makanya saya selalu kena sasaran gitu. Padahal jarang ketemu, belum tentu 1 bulan sekali ketemu mereka berdua itu. Tapi begitu ketemu kok nggak mau ngobrol. Mungkin ya, mungkin kayak gitu. Kasihan nenek sebetulnya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maya Family. Nah teman-teman, ini tadi aku meruput ya karena hujan. Dan alhamdulillah aku sudah sampai di sekolahan. Dan ternyata di sekolahnya sepi, nggak ada yang datang. Sepi banget. Muridnya odong bolos. Lumayan deras ya teman-teman. Tapi enak, sejuk banget. Kemarin itu aku dapat chat dari majikanku yang besar, majikanku yang pertama ya, aku biasa nyebutnya Talaupan. Hari ini beliau akan datang teman-teman. Nggak tahu mau apa, mau ngebahas apa. Ikuti terus videonya sampai selesai ya, biar kalian tahu keperluan majikanku untuk datang ke sini itu mau ngapain. Selain menjenguk nenek, melihat keadaan nenek, mungkin ada suatu hal yang harus dibahas kayak gitu ya teman-teman ya. Ikutin terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman ya. Semoga kalian suka dengan videonya. Yuk kita ke dalam. Sepi teman-teman. Bang Kenny kita tahu si Toto dapat ini teman-teman. Apa? Kamu saya tahu, kan jadi. Hai, hai. Saya不着吗？ 什么？晚上睡不着。干嘛？ Semalam nggak tidur guys. Ini ya. Yang mana? Ikan, lapan sampai ini tongsi. Ikan. Iki lah, kayaknya biasanya kotor toh apa ya? Celana ini. Oleh celemek guys, celemek iler. 1, 2, 3. Pas lagi. Dicoba sih. Nenek aku dapat ini. Nenekmu dapat nggak? Jadi kayak gini di sini. Udah ketiga. Nenekku nggak ada makan. Nenekmu kan makan sendiri, nggak disuapin, jadi nggak dapat. Iya. Makanya kan nggak apa? Ada tugas sini dari mana? Yang dapat nenek tidak penting, nenek aku. Terus mungkin. Pas kan? Iya gitu kan pastinya lihat. Kue normal. Gak usah dipakai ya bang, mungkin panas. Pakai jalan kaki, kakek itu. Sekarang berangkat ke sini. Iya hujan sih nggak ditahan. Naik motor terus ke Panas, tapi ini panas loh. naik motor nggak semua nggak hujan nggak panas. Anak murah nukoknya mbak, nukoknya majikan. Pesen soji lah, ha. Saya jual kita, apa? Lapanya, sese. Ini nasinya sudah mateng. Saya taruh di luar dulu ya teman-teman. Lumayan dapat toto. Tuh, cantik kan? 笼子啊，拿这样子啊，比较长的这样子。像这一种，我跟你讲，像这样子的，这样子啊，2个不一样，对不对？这个就比较难，因为很多，因为
这个那个形状有没有不好放？哎，你拿这种长形的有没有？它就刚好可以这样。然后我们从那个外圈开始放，有外面这一圈，对。因为在下棋，像是那个柚子了。对呀，然后这个有没有？阿公这长的对不对？这下面是发芽的，然后这上面这个有一点像帽子的，有没有？要朝上啊。然后从外面这样子这样放，你就这样放一下，这样就好了，不要压下去，这样放着就好了。哦，就这样放就好了。然后你看这个这样子形状有没有？不是这样吗？形状比较不好，这样比较不好放嘛，所以我们这么多有没有？就找那个长形的这样排外面一圈，有没有？先排外面一圈，跟我们看啊，先排外面一圈，然后再排里面一圈，然后这样，到时候我们长起来的时候，它就会比较那个，不要乱放。好，可以啊，阿公来，等一下我给你看，这边可以开始用。好。等我一下。好。Ini yang di bawah. Banyak dikualat ya si Tok. Enggak, loh ini yang coba aku tanya ya. Ini di bawah. Ini di atas. Lausa. 我跟他说这个是在上面呀，是不是？对啊，可是他不相信了。对啊，Lalu dia ngomongnya nih loh. 上面啊。 Oh yang ini soalnya ini lah, chip soalnya ini. Iya, cuma kan beda kepalanya no. 你说的放电脑，它就长不出来了。Iya. 不是，这个不对，这个不对。Lompat isa ya. Betul. 对。阿公来。Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Waktunya pulang teman-teman, sudah selesai sekolah. Ayo Mbak, mulai ya Mbak. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And I'm smiling. Di luar masih hujan ya teman-teman ya. Nah kalau hujan sepedanya ditutup seperti ini biar tidak kehujanan. Apa Kanjeli? Ulap. Apa? Hai. Lah hujan. Nah kayak gini ya teman-teman, sulap. Nah kalau gini nggak sulap, dibrongsong. Yuk pulang. Pulang teman-teman tuh di depan temennya. Udah ngambil nasi. Tigers should be very prolific, and they usually are. But these two, they just haven't gotten on the same page. All right, Anya, you ready for round two? 好，谢谢了。 Her mother
Nah teman-teman, majikan aku yang pertama dan yang nomor 2 sudah pulang semua ya. Tadi itu ceritanya sehabis aku pulang dari sekolahnya nenek, sesampainya di rumah, majikan aku yang nomor 2 sudah ada di sini. Dan kebetulan hari ini kan hujan. Jadi majikan aku yang nomor 2 itu kalau musim penghujan kayak gini seringnya ada di rumah ya, ada di sini, nggak bekerja, nggak keluar rumah gitulah teman-teman ya. Dan saya tidak tahu pasti pekerjaannya, tapi kalau memang hujan dia itu jarang keluar, selalu ada di sini. Dan kemarin itu kan beliau tidak pulang ya, tidak tidur di sini, tidur di rumahnya mungkin ya, mungkin saya nggak tahu juga. Makanya hari ini beliau ke sini, pas makan siang beliau ke sini, tapi beliau beli di luar ya. Dan tadi itu aku langsung saja nyuapin nenek, beliau pun juga makan siang. Nenek sama majikan aku yang nomor 2 barengan makannya kayak gitu ya. Kalau aku kan sehabis nenek makan baru aku makan gitu ya. Nah, setelah nenek kenyang dan aku mau menidurkan nenek, majikan aku yang pertama datang teman-teman ya. Saya menyebut majikan pertama itu karena dia anak nenek yang pertama, dan saya menyebutnya majikan kedua karena beliau itu anak nenek yang nomor 2, dan yang nomor 3 itu perempuan, saya manggilnya Kuku gitu ya teman-teman ya. Yang datang pertama majikanku yang nomor 2, kemudian disusul majikanku yang nomor 1 gitu ya. Dan mereka di sini sama sekali nggak berbincang, sama sekali nggak ngobrol teman-teman. Mereka memang tidak rukun gitulah teman-teman ya, sampai akhirnya saya ke bawah-bawah gitu ya, karena di sini yang mencari, yang membutuhkan tenaga saya itu majikan aku yang pertama gitu ya. Jadi yang cocok sama saya itu cuma majikanku yang pertama, dan untuk majikanku yang nomor 2 beliau itu tidak cocok sama sekali sama saya. Kita sering berantem, sering bertengkar karena aku memang berbeda jauh sama pembantunya yang lama gitu ya teman-teman ya. Dan majikan yang nomor 2 itu sangat amat cocok sama pembantunya yang lama. Pokoknya istilahnya di sini itu yang diminta majikanku yang kedua itu saya harus sama seperti pembantu yang lama gitu ya. Ya saya nggak mau lah teman-teman ya, kita kan beda orang ya, beda karakter, beda sifat, beda segala macamnya gitu ya. Mereka berdua duduk bersama-sama di ruang tamu tapi tidak bertegur sapa. Mereka bermain laptopnya sendiri-sendiri, pegang HP-nya sendiri-sendiri. Karena mereka berada di ruang tamu, setelah saya makan, setelah saya kenyang, saya pun menyusul nenek untuk tidur. Setengahnya saya itu tadi nguping waktu aku tidur di kamarnya nenek teman-teman. Saya nggak tidur ya, cuma nguping gitu. Mereka ngebahas apa gitu ya. Dan ternyata mereka tidak membahas apa-apa teman-teman. Tidak ngobrol sedikit pun. Dan akhirnya jam 1:30 apa jam 2 gitu ya, kayaknya jam 1:30 teman-teman, majikan aku nomor 2 itu keluar ya, berangkat terlebih dahulu. Biasanya kalau hujan seperti ini beliau itu tidak keluar teman-teman, berada di rumah. Mungkin karena ada kakaknya beliau keluar ya, untuk kemana saya nggak tahu juga ya. Dan sama sekali tidak berbincang, sama sekali tidak berbicara, karena mereka memang ada problem. Mungkin dari dulunya sudah ada masalah gitulah teman-teman ya. Sampai akhirnya saya ke bawah-bawah gitu ya, karena saya tidak memiliki sifat seperti pembantu yang lama gitu. Dan yang membutuhkan tenaga saya memang majikanku yang nomor 1 gitu. Tadi itu majikanku yang nomor 2 yang datang pertama itu membawa kebutuhannya nenek, keperluannya nenek ya. Mulai dari tisu basah, terus sama perekat gigi, dan aku dikasih contoh popok yang baru, yang bukan celana gitu ya teman-teman ya. Saya disuruh untuk mencoba kalau ini lebih enak dipakai, lebih mudah untuk menggunakan, mudah untuk menggantikan popoknya nenek, mau diganti yang seperti itu, mungkin itu yang lebih murah lah ya teman-teman ya, mungkin ya. Nah itu alasannya majikanku yang kedua kesini, dan memang dia sering banget kesini untuk majikanku yang nomor 2 ya teman-teman ya, sering banget tidur di sini juga sering. Tapi kalau majikanku yang nomor 1 itu enggak pernah tidur di sini, kesini pun cuma sebentar teman-teman, paling lama 2 jam kayak gitu ya. Kalau konien setengah hari, tapi kalau hari-hari biasa, bukan konien, bukan lebaran Imlek, bukan lebaran Cina, itu cuma 2 jam paling lama. Nah, setelah saya menguping di kamarnya nenek dan majikanku nomor 2 itu sudah berangkat, akhirnya aku pun tidur teman-teman ya, karena aku nggak mendengar panggilan majikanku yang pertama. Mungkin majikan aku pertama pun tidur di ruang tamu gitu ya. Nah setelah jam 2:30 saya bangun bareng nenek, saya keluar dan saya tahu majikanku yang pertama belum pulang teman-teman. Dan ternyata majikanku yang nomor 1 yang datang terakhir itu membawakan obat untuk nenek. Kenapa beliau mengantarkan obatnya itu lebih awal?
beliau bilang ke nenek kalau beliau akan liburan panjang. Mau kemana saya kurang tahu teman-teman ya. Mulai dari tanggal 17 bulan ini ya, bulan 10 sampai tanggal 2 bulan 11. Beliau tidak bisa ke sini untuk mengantarkan obat, makanya beliau ke sini datangnya lebih awal untuk mengantarkan obatnya nenek. Begitu teman-teman ceritanya ya. Nah, setelah beliau itu menjelaskan ke nenek alasannya datang lebih awal selain membawa obat, dan beliau pun kayaknya minta doa gitu ya teman-teman ya, mau pergi jauh gitu ya, dalam waktu yang lama, 2 minggu lebih ya. Nah, di situ beliau pun juga menanyakan teman-teman, beliau menanyakan begini, kamu dengan majikan yang kedua, dengan adiknya, maksudnya masih baik-baik saja komunikasinya? Dia menanyakan itu teman-teman ya, karena beliau tahu banget masalah aku sama majikan yang nomor 2, problem kita di mana tahu letak, percecokan kita di mana tahu. Dan majikan yang pertama itu sangat paham banget yang terjadi pada saya di sini dan juga sama majikan yang nomor 2 atau adiknya ya, gitu ya. Beliau menanyakan tentang hubungan komunikasi kita gimana. Saya pun menjawab apa adanya, jujur ya, saya itu kalau nggak penting saya nggak ngomong, aku bilang gitu ke majikan aku yang pertama. Saya tuh ngomong sama majikan yang kedua itu kalau ada perlunya, ada pentingnya, kalau nggak ada perlunya saya nggak pernah ngomong itu. Beliau pun juga menanyakan apakah adikku, majikan yang nomor 2, adikku juga sering tidur di sini. Kalau dibilang sering ya sering lah ya, hampir 2 hari sekali tidur di sini, bahkan kadang 1 minggu penuh tidur di sini gitu teman-teman. Beliau itu jarang banget pulang ke rumahnya. Dan ternyata majikan yang pertama ngomong mungkin di rumahnya banyak masalah, makanya dia sering tidur di sini. Ternyata gitu teman-teman. Ternyata rumah tangganya majikan aku yang nomor 2 itu nggak seharmonis rumah tangganya majikan aku yang pertama. Begitu ceritanya teman-teman. Makanya saya selalu menjadi apa ya, keseret, maksudnya kesabapan ya istilahnya kalau orang Jawa. Jadi saya itu selalu kena sasaran gitu. Ternyata beliau itu banyak masalah di rumah tangganya gitu, nggak harmonis gitu ya teman-teman ya. Pokoknya nggak gimana ya, sama istrinya itu juga, sama istrinya itu pun juga nggak rukun gitu ternyata. Oh gitu ternyata teman-teman. Jadi ya sudahlah, tadi itu juga banyak tanya kan saya yang mulai A sampai Z majikan aku yang pertama tentang hubungan aku, komunikasi hubungan aku sama majikan aku yang nomor 2, komunikasinya gimana, terus bagaimana sifatnya saya ke dia, sifatnya dia ke saya juga dipertanyakan tadi itu. Dan jujur saya bilang apa adanya, kalau saya tidak butuh apa-apa, tidak memerlukan apa-apa, saya tidak pernah bicara. Kalau saya ada kepentingan yang sangat-sangat penting, aku baru bisa ngomong ke majikan aku yang pertama, kedua, majikan aku yang kedua teman-teman. Kalau tidak ada perlunya, tidak ada pentingnya, saya nggak pernah ngomong. Karena kita sering cekcok. Nah itu ya, tadi itu kesini cuman itu alasannya majikan aku yang pertama, yang kebetulan kesini itu barengan sama adiknya majikan aku yang nomor 2, dan mereka memang tidak rukun ya. Sering cekcok, jadi gak bertegur sapa sama sekali. Jadi di ruang tamu itu diem-dieman kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya tentang kenapa majikan aku datang ke sini, ada perlu apa. Ternyata cuman mengantar obat dan minta restu ke nenek kalau beliau mau bepergian jauh, gak bisa ke sini, dan beliau mengantar obatnya lebih awal, gitu saja. Dan juga menanyakan tentang hubungan komunikasi saya sama majikan aku yang nomor 2 sama adiknya. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga kalian suka dengan videonya, dan semoga video saya bermanfaat untuk kita semua ya. Kalau memang punya majikan yang tidak rukun memang gak enak teman-teman ya. Kayaknya kita itu seperti berada di apa ya, di ujung tanduk ya. Nah gitulah posisi majikanku di sini. Mereka berdua tidak rukun kayak gitu. Dan nenek tidak bisa apa-apa, jadi sering kena sasaran pembantunya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Saya akan berusaha untuk sabar, tetap ikhlas gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa finish kontrak, dan nggak tahu lah, mungkin saya nggak mungkin saya, misalkan saya masih berada di Taiwan, mungkin saya tidak akan di sini lagi ya teman-teman ya, karena kondisinya memang
Selain di sini perhitungan, pelit banget, mereka tidak rukun gitu teman-teman ya, sama sekali tidak rukun. Komunikasi mereka kurang baik di sini kayak gitu. Mulai dari anaknya nenek, mulai dari anaknya ke nenek, dan juga anak-anaknya ke anak-anaknya. Pokoknya keluarga sini itu kurang, komunikasinya itu kurang, pokoknya intinya kurang rukun lah di sini ya teman-temannya, kurang gimana gitu ya, saling gimana gitu, saling menyalahkan gitu. Yaudah ya teman-teman ya, itu tadi alasannya kenapa jangan aku datang ke sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya, semoga kalian suka dengan videonya dan semoga video saya bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gak habis pikir aku duduk barengan di ruang tamu, gak bertegur sapa sama adiknya, padahal lama banget jarang ketemu, belum tentu 1 bulan sekali ketemu mereka berdua itu, tapi begitu ketemu kok nggak mau ngobrol, nggak mau komunikasi ya teman-teman ya. Mungkin ada masalah yang amat sangat-sangat mendalam mungkin teman-teman, mungkin kayak gitu. Kasihan nenek sebetulnya, anaknya nggak rukun gitu loh.